Bismillahirrahmanirrahim. Dan kedua, masih kita membahas masalah rukun sembahyang yang kedua, yaitu qiyam, yakni berdiri betul pada sembahyang fardu bagi yang kuasa berdiri dengan membetulkan belakangnya. Nah, belakang itu Bapak Ibu ditegakkan. Apabila kada tegak namanya bungkuk. Orang bungkuk kada sah jadi imam, tapi sah jadi makmum karena berdiri betulnya cacat. Kita kada menghina orang bungkuk, enggak, tapi jadi imamnya yang enggak boleh. Kecuali makmum bungkuk semuanya, kampung bungkuk. Memang seperti itu. Nih, membetulkan belakangnya. Coba pian berduduk lah, ini berduduk kayak inilah. Ada mudah bungkuk. Tapi kita jangan menghina orang tua. Memang mungkin sidin sudah belakang sidin kayak itu kayak apa lagi. Nah, kalau pian duduk, nah Bapak Ibu, duduk, lihat orang duduk. Nah, tegak, jangan. Nah, ini kita bungkuk nih. Ibu-ibu, pian duduknya gini, Bu. Tegak. Nah, membaiki belakang sudah semuanya. Supaya jangan mudah bungkuk. Kalau pin kayak ini kan apa-apa, tapi kayak ini nah. Menulis jelas. Kalau menulis memang tapi pian kalau kada menulis tegakkan lagi. Lalu tulang itu rata. Kalau pian hendak berbungkuk, dianunya seperti ini Bapak Ibu. Nah, atau belakang pian itu disempat-sempatkan kalau berbaring letakkan guling kan apa? Guling ya. Di belakang di bawah pinggang. Itu pinggang pian insya Allah jarang sakit. Ulun kada pernah sakit pinggang. Walaupun ulun banyak duduk. Karena seperti ini Bapak Ibu. Pinggang. Nah. Lalu dada tuh kelihatan maaf agak sedikit maju kan. Nah itu caranya. Ibu-ibu penting nih bapak-bapak juga. Supaya jangan terjadi bungkuk tadi. Tapi pian kalau melihat orang tua bungkuk jangan direndahkan jangan. Memang sudah seperti itu tulangnya mungkin. Nah ini nih penting nih. Ulun ada punya murid orang kantor. Punya murid orang kantor. Dia nyetir mobil Bapak Ibu. Nyetir mobil. Pimpinan kantor lagi. Oh enggak sebutkan kantornya. Sekalinya memutar. Ini memutar tangan. Memutar tangan seperti ini. Kan nyetir mobil. Terlepas tulangnya. Tidak sadar tulangnya mengalami keropos tulang. Tulangnya ini terlepas. Lepas. Ternyata beliau mengalami tulang keropos. Sering mengonsumsi apakah jadi menyebabkan tulang itu bisa keropos? Ulun ketemu dokter Gabriel. Dok, apa Guru Udin? Kalau kita umur 40 ke atas tuh yang bagus tuh apa? Kata beliau, susu online bagus, tapi jangan setiap hari susu online. Yang kedua, tulang itu apa tuh? Makan ciker kah itu? Ciker ayam.
Apa hubungannya lah? Ceker betisnya itu bagus tulang ceker ayam. Nang ibu katuju makan cekernya pas nih. Kata dokter bagus makan ceker ayam. Ulun jujur aja makan ceker ayam kada bisa. Kenapa? Kalapahan memakan. Nah, menulanginya itu. Tapi berusaha sekali-kali dalam sebulan itu ada. Hanya Pak Ibu, tangannya nih memutar seteran mobil itu lepas. Gimana? Nah, dibalut kulit aja lagi, engselnya lepas. Nggak bisa lagi Pak Ibu. Ke dokter. Apa itu dokter tulang itu apa? Apa itu namanya itu? Ortopedik. Katanya ini sudah kropos, nggak bisa lagi. Ibarat besi itu lapuk, jabuk. Nah, Bapak Ibu, hati-hatilah. Beliau selalu senang mengonsumsi yang siap saji itu. Nah, apakah jenis minuman yang siap saji? Ada penyebab minuman yang bisa membuat tulang itu cepat keropos. Akhirnya Pak Ibu, kalau tengok ke rumah beliau pakai kursi roda, kakinya sini keropos ya, semua badannya ini keropos tulangnya. Sedangkan tulang ini rangka badan. Ulun tanyakan, selain susu anden Pak apa dokter? Itu gurue yang bagus. Dan itu memang membantu. Tapi jangan tiap hari, seminggu itu 2 kali atau 3 kali. Kata dokter Gabriel, tanya langsung. Untuk orang tua itu apa yang bagus? Susu anden kata beliau. Nah, berarti kalau ada terjadi tulangnya itu bengkok atau bungkuk, kadang kala jadi imam, cacatnya di rukun sembahyang yang kedua, berdiri betulnya itu masalahnya. Ini Bapak Ibu bukan menghina orang bungkuk, walaupun dia pasti bacaan, carilah yang bukan bungkuk. Kadang-kadang maaf kita di masyarakat ini, sidin itu guru pose, sidin itu tokoh masyarakat, sidin itu alim. Masalah alim benar, masalahnya nih rukun sembahyang. Karena cacat dari segi berdiri, karena beliau bungkuk, harus dicari imam yang tidak bungkuk. Dan jika dengan bersandar kepada suatu umpama jidar itu dinding sekalipun, berarti kalau nya bersandar baru ada bungkuk. Masa jadi imam bersandar? Di mana imam bersandar? Nya bisa juga kalau bersandar kada bungkuk. Kalau kada bersandar bungkuk, berarti dibantu dengan sandaran. Tidak boleh dia jadi imam. Karena cacat di rukun sembahyang yang kedua, berdiri betul. Nah ini nih penting banget. Nah lalu ibu-ibu, bapak-bapak, pian hendak mengambil apakah? Jangan membiasakan seperti bungkuk. Kaki pian ikut duduk. Kaki pian ikut duduk. Pian ngambil apa misalnya? Nah, ini ngambil ini lah, tutup nih. Bisa tutup nih, bisa. Mengambil ini lah, serban.
Ibu-ibu penting pian wifi. Nah, ini kayak ini lah. Ambil kalau pian ke bawah. Nah, jangan gini. Nah, kaki ini ikut. Ini bujuk. Nah, apa ambilkan di bawah. Jangan gini. Atau kayak ini. Jangan. Yang benar. Nah, kaki ini ikut ke bawah. Kecuali rukuk lain lagi. Rukuk itu dipegang oleh tangan. Membantu. Itu pinggang. Sembahyang lain lagi. Berarti kalau pian ngambil sesuatu dari bawah, kaki pian ikut turun. Apalagi ma ambil galonnya BIC. Ma anda kak dispenser. Bebungkuk pian pinggang pian kaku. Ada yang kerak langsung berbunyi pinggang. Ngangkat galon yang gak isi air itu lah, kaki pian ikut ke bawah mengangkatnya. Berarti pinggang dan kaki itu ke bawah. Jangan pinggang yang diutamakan, kakinya tegak mengangkat galon atau mengangkat benda yang berat. Sekalinya ini kalau galon kerak langsung berbunyi pinggangnya. Duduk benar Bapak Ibu. Ya Allah. Kejadiannya di rumah ulin Martapura. Sekalinya baik, gak bisa apa-apa lagi. Tertengkurap, terlentang, gak bisa. Miring gak bisa. Ada pergeseran tulang pinggang. Nah, ulun Pak Aib diangkat ke mobil, dibawa berpijat. Kemana-mana ulun pijat. Beberapa kali tukang pijat yang ulun tahu lah. Alhamdulillah. Kenapa? Kaku tulang pinggang. Maksud bukan urat yang di pinggang tuh kaku. Kalau pinggang itu nanti terkejut. Nah, ulun ini sayang lampian, ulun kan menjaga-jaga Bapak Ibu. Hendak sehat pinggang, hendak lihat kaki ulun. Minta maaf. Nah, Bapak Ibu. Coba, ini kaki. Nah, ini kaki Bapak Ibu. Coba pian tuh kalau usahakan sehari semalam tuh ada di 15 menit kah? Lihat kaki ulun. Nah, lo kayak ini 15 menit. Ulun bisa lawan. Nah, ini olahraga pinggang Bapak Ibu. Mungkin di sini. Nah, olahraga pinggang. Ulun ketemu dokter seperti ini ya Pak. Ulun kebetulan waktu itu di Surabaya. Pas ada dokter ahli dia masalah pinggang. Nah gini, Anda kalau duduk sering-sering seperti ini, olahraga. Bujur Pak Aisyah, bujur. Pinggang. Mudah-mudahan sehat semua. Sehat tuh anak beribadat. Bapak sehat kan beribadat. Menunggu sakit ke beribadat. Nah berarti kesimpulannya hukum ini kalau orang jadi imam cacat berdiri betulnya tidak sah jadi imam. Kalau jadi makmum sah semua. Semua orang bisa jadi makmum, tidak semua orang bisa jadi imam. Sidin guru dina tuan guru di kampung. Tuan guru kah kalau ia salah habis. Dan sekarang ini kadang-kadang pembenaran semua. Tuan guru kah kalau salah ia salah. Diatur oleh ilmu.
Bukan karena beliau tuan guru, tetap salah. Iya salah. Karena kebiasaan Bapak Ibu. Karena sidin tuan guru. Salah, tetap salah. Sampai ulun Pak Ibu. Ini pemakaman umum. Ini pemakaman umum lah. Misalnya pemakaman umum Guntung Luar, pemakaman umum kan? Di mana lagi? Di sini di mana nih namanya? Pemakaman umum. Kalau pemakaman umum itu milik orang banyak enggak? Tuan guru jangan bakubah di pemakaman umum. Ngambil hak orang Islam di situ. Jahil, kada paham hukum agama, juriat-juriatnya ini lalu dibuat kubah. Membuat kubah itu di tanah pribadi, bukan di pemakaman umum. Menangis orang dalam kubur gara-gara juriatnya ini jahil, kada paham agama. Biar tuan guru kalau di tanah umum, penguburan umum, menurut aturan hanya untuk satu lubang selesai. Kalau dibuat kubah, itu berapa kubur itu sebenarnya tuh yang diambil haknya orang Islam. Ayo yang hadir, Rasulullah itu rumahnya Siti Aisyah. Guru sekumpul itu tanah beliau. Habis tanah tuh sudah tuh. Tanah guru itu ubah wajar aja. Nah, itu penting banget. Rasulullah itu tanahnya Siti Aisyah. Bersama Rasulullah rumah beliau. Dengan Siti Aisyah bermakam di rumah, dibuat jadi kubatul hawra. Nah ini pangpahe gue kita nih berpandir ngalih pian. Itu guru kada tahu kapian pada sidin tuh tuan guru besar di kampung. Tuan guru dengan hukum menang tuan guru. Ulun tanya nah Bapak Ibu nih, menang hukum menang tuan guru. Hukum berat ya. Apabila di pekuburan umum jangan dibuat kubah kecuali atap pas kuburan kita, jangan berlebih, bahaya ya. Kami ziarah ke kubur guru ulun, guru Hatim, bagus, pakai kenopi juga, tapi pas batas kubur. Seapa tanah beliau, pekuburan untuk keluarga di pekuburan umum, tetapi tanah sekitar sidin bermakam tuh sudah dibeli untuk alkah keluarga. Lalu kenopinya tuh pas batas makam. Ada yang berbahaya lagi Bapak Ibu. Ini tuan gurunya benar beliau, juriatnya ini nggak ada paham hukum. Disemen 3 keramik atau 4 keramik untuk berduduk, berdiri aja. Bapak berduduk, 2-3 keramik disemen untuk berduduk, membaca Yasin. Itu tanah hak orang Islam, keluarga tuan guru. Tak uling ulun kepala, nah ditegur sarik orang wah ini jar guru ulun jahil agama, ada paham agama. Ya Allah. Padahal Bapak Ibu 3 keramik tuh kawas 1 orang Islam di situ. Sidin alim, juriatnya ini nang salah, ada paham hukum. Bertebing lawan kuitan ya alim, juriatnya maka
bertebing lawan kaeja alim cucunya, maka ada mau menuntut ilmu. Hanya bertetal anak tuan guru, cucu tuan guru, kaimu yang tuan guru beuntungai, bukan ikam. Iyalah Bapak Ibu. Mulnya hendak bakubah kayak meninggal. Wayah ini nukar alkah. Nyaman sih tuh. Pas tuh sudah tuh. Beli alkah. Alkah umum kayak apa guru? Ada awak. Halus alkah pribadi. Kecuali gini, aku beli sekian lubang, aku nanti bermakam di sini. Nang kayak di daerah Muhibin, Mabah misalnya tuh kan satu lubang 20 jutaan tuh sekarang ini sampai 25 juta. Nah beli berapa lubang? Misalnya 8 lubang. Aku di tengah-tengah ulah kubah. Kada bapak. Karena dia sudah membeli. Lawan orang yang menjual alkah. Silakan. Kalau kada menjual alkah itu hanya untuk satu lubang atau beberapa lubang atau sudah dibeli, lalu dikubahi. Asal jangan mengambil hak orang Islam. Sulit kita ngomong ini, sulit. Kasihan orang dalam kubur, juriat apa melebihi daripada batas alqah, batas lubang kubur. Banyak Pak Ibu sekarang yang seperti itu. Kenapa? Juriatnya kada paham agama nih, hukum nih kada paham dia. Biar tuan guru, apabila salah tetap salah. Tuan gurunya nggak salah, juriatnya ini nah. Itu Pak Ibu, kita aturannya hati-hati juga. Kayak Guru Bakri kami ziarah, itu tanah beliau, pesantren lagi. Guru Zudi itu tanah beliau itu. Nah kita lihati, kalau hendak beluas-luas makam beli tanah. Nah jiwa Pak Ibu lah. Nah pian nih kena di mana bal? Di pemakam di mana pian? Demi katane kah? Nah itu Pak Ibu. Ulun sudah ada alkohol. Di Muhibin situ ada alkohol. Ulun ikut kerukunan kematian. Bila ulun meninggal, tanam di Muhibin situ. Kalau di atasnya mahabbah kan, ada alkah kerukunan kematian untuk orang menterempat dalam ikut situ. Nah guru bin alkah kami ke alkah kita kena di sini tinggi. Apabila guru bin meninggal, nah kayaknya di sini. Jadi ulun siapa yang berdahulu penuhi aja ulun terakhir. Ulun dibadakan siapa yang meninggal nyaman dia berdekat on guru bin bah. Iya benar ketua kerukunan nenek. Supaya keluarga kalau kita meninggal kada bingung. Nah ini Pak Ibu lah pentingnya. Maka jika berdiri padahal bengkok, nah ya nih coba ada nih bengkok, iya bungkok. Dia berdiri padahal dalam keadaan bengkok, iya, dengan bahwa jadinya bagi rokok sama seperti rokok itu terlebih hampir dengan sekira-kira tiada dinamakan kiam, tiada sol. Karena nah coba seperti orang rokok, iya terlebih hampir mendekati dengan sekira-kira hampir kayak seperti orang rokok bungkuknya dengan sekira-kira tiada dinamakan kiam, itu kada berdiri ngarannya aja bungkuk tiada sok. Jelaskah? Nah kalau bungkuk undangan itu lain bungkuk. Bungkuk undangan tuh kalau bahu tuh kalau seperti ini itu kada bungkuk.
itu sejak lahir. Kalau bungkuk Bang Guru sejak lahir kayak apa? Nah, adakah? Kalau bungkuk sejak lahir, bungkuk itu masalah tulang belakang, pinggang. Kebiasaan bungkuk itu kalau di bungkuk undangan itu yang di sekitar pundak iyalah. Itu ada apa-apa, lain bungkuk namanya. Memang sejak lahir seperti itu. Sebab itu tidak mendekati kepada rukuk. Nah, itu bedanya. Enggak cacat dia berdiri. Nah, catat tuh Pak Ibu itu bengkok atau bungkuk. Mendekati kepada rukuk, apalagi seperti rukuk. Jelas benar itu sudah kadang sah jadi imam. Poseh guru poseh itu lain lagi, itu masalah bacaan. Ini masalah berdiri betul. Berdiri betul itu masalah badan. Kalau bacaan masalah mulut lain lagi. Dia gure bungkuk, gure kada poseh, banget lagi itu. Mana bungkuk, mana kada poseh lagi. Nah, pernah kejadian ini tahu nggak Pak Ibu? Ulun tegur dengan perlahan-lahan, jangan ketua masjid, jangan. Kenapa? Sidin sudah beumuran, guru dina di sini beumuran. Jadi imam seumur hidup kah? Nah itu Pak Ibu, ulun lapor, ulun temui Pak RT-nya. Pak RT-nya maaf, orang merespon juga asalnya. Lalu ulun seperti gini, apabila jamaah tidak sah gara-gara ngikuti imam yang bungkuk, pian Pak RT tanggung jawab ke akhiratnya. Nah, ulun ngomong seperti itu, pian tanggung jawab ke negeri akhirat, karena pian mempertahankan imam bungkuk. Musyawarah lah Pak RT, kan menerima juga asalnya. Musyawarah Pak RT masyarakat. Masyarakat ini macam-macam panggilan tentang ulun nih. Jangan didengari guru karas. Kayak apa pian? Jangan didengari guru karas. Nah, sampai ke itu Bapak Ibu. Jangan didengari guru karas, itu jangan didengari. Ada tahu orang uzur, no. Uzur kalau kada lagi di kampung tuh bungkok semua. Baru uzur namanya darurat. Dipadahkan orang ulun guru karas. Kemudian, maka jika lemah daripada berdiri betul, kada kau berdiri betul. Nah ini jelas sudah bukan imam ini. Arti kita nih sembahyang kada kau berdiri betul. Lemah kada kau berdiri betul. Dan jadi ia seperti orang yang merukuk kalau dipaksa berdiri dengan sebab tua sudah atau lainnya, atau memang pinggang beliau ada masalah, wajib berdiri seperti itu, seadanya berdiri, tapi jangan jadi imam. Andai kata berdiri betulnya cacat Bapak Ibu, bungkuk sidin nih, sembahyang sidin nih bungkuk seperti orang rukuk, tetap berdiri, jangan berduduk, karena masih bisa berdiri walaupun tidak betul. Coba ini nih. Ini ada juga Bapak Ibu, kalau wasan jadi imam itu baik berduduk ke sembahyang, ada berduduk karena masih bisa berdiri, tapi guru kelamaan, guru imamnya kelamaan, piannya nang kada kawal lama berdiri. Kan kadang-kadang kita nih menilai orang sesuai menurut kita. Itu yang banyak terjadi, menilai orang tuh sesuai menurut kita. Jangan Pak Ibu, pian hendak ada memelihara agama nih, hendak ada kita pelihara agama ini. Ulun sampai ke mati, ulun berusaha memelihara agama ini sampai mati, ulun wajib memelihara agama ini.
Kita nyampaikan nih Bapak Ibu, coba lemah berdiri betul, kada sanggup berdiri betul, dan jadi ia seperti orang yang rukuk karena bungkuknya tadi dengan sebab tua atau lainnya atau pinggangnya sakit, wajib berdiri, tetap berdiri, kada boleh duduk karena masih bisa berdiri. Kada lawas berdiri guru dipaksa berbahaya, berduduk waktu sembahyang tadi kada apa-apa, di pertengahan sembahyang kada sanggup meneruskan berdiri, imamnya kalawasan bacaan, berduduk dipaksa berdiri kada awak berduduk, tapi selama masih bisa berdiri, berdiri. Di pertengahan sembahyang timbul sakit, kalau dipaksa berdiri, berduduk. Ini berduduk langsung, itu yang kada boleh. Paham lah Bapak Ibu? Langsung berduduk, itu yang kada boleh. Diusahakan dulu berdiri semampu kita. Apabila tidak mampu di pertengahan sembahyang, tidak mampu berdiri terlalu lama, baru duduk. Itu namanya baru darurat. Karena apabila diteruskan tidak bisa, bawa berduduk. Ini berduduk langsung. Padahal berdiri masih bisa. Imam, oh imam, pian beisi makmum nang kada kawal lama berdiri imam mai. Inna a'tainakal kausar aja ayatnya. Ar-Ra'ainon, inna a'tainakal kausar. Ulun suruh seperti itu. Sakanya imamnya tersinggung. Ulun bagi je sudah inna a'tainakal kausar diulah 2 rakaat. Oh, inna a'tainakal kausar diulah 2 kali lah. Allahu Akbar sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Allahu Akbar. Tersinggung lagi. Inna a'tainakal kautsar itu surah yang paling pendek, sudah dibaginya 2. Orang jalur ara'aital ladzi lawan inna a'tainakal kautsar. Ini inna a'tainakal kautsar supaya nyaman ya. Daripada ditagur guru udit. Nah, iya. Sakanya untanya makmum kayak Pak Sanang aja, bah cocok juga. Tetap sah aja bang sembahyang, tapi kurang kali sempat baca Fatihah kayaknya. Nah, itulah Pak Ibu, memang semua diatur oleh ilmu. Nah, itu aja sudah kesimpulannya, semua diatur oleh ilmu. Tetap wajib berdiri betul. Seperti itu karena hampir daripada berdiri betul. Karena masih kawah berdiri betul. Berdiri betul itu hampir walaupun agak bungkuk, dan wajib ditambahkan bungkuk bagi rukuknya. Nah, berarti dan wajib ditambahkan bungkuk bagi rukuknya. Nah, kayak apa itu? Minggu kayaknya kita bahas. Supaya ada perbedaan antara rukuk dan berdiri betul tuh nah mendekati. Kalau nah kayaknya rukuk tuh kebawahkan sedikit supaya berbeda. Jangan berdiri betul iya rukuk ya berdiri betul. Nah, lain asal ada sedikit tambahkan tuh lebihkan sedikit antara berdiri betul dengan rukuk. Karena antara rukuk dan berdiri betul sini sama, saking bungkuknya sedikit kebawahkan. Supaya berbeda antara rukuk dan berdiri betul. Nah, itu tuh kita bahas nanti minggu depan lagi. Nah, jamnya sudah pas. Al-Fatihah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah wal muslimina gharib. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Diberitahukan minggu